kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahzatin abadan adada ni'amillahi wa afdali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatik wa ansur alaina hikmatan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sengaja kita pada bulan Ramadan ini ingin membaca kitab Risalatul Mudzakarah karangan daripada seorang alim, seorang allamah, seorang yang dibanggakan oleh kalangan habaib, cucu Nabi SAW dan zuriyatnya, yang mungkin sulit untuk mendapatkan tandingannya karena beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengarang kitab Raqib Haddad. Beliau ini menjabat sebagai Raja Wali selama 64 tahun. Imam Ghazali itu hanya 3 bulan, Imam Nawawi hanya 3 minggu. Dan juga banyak para ulama, para habaib itu tidak akan lama. Tapi beliau ini menjabat dari umur 20 sekian sampai umur 89 beliau baru meninggal. Jadi sekitar 64 tahun beliau menjabat sebagai Raja Wali. Maka kitab yang sekarang kita akan baca adalah kitab yang penuh dengan cahaya, kitab yang penuh dengan makna, kitab yang penuh dengan manfaat. Karena setiap kitab dan ucapan itu tergantung kepada sumbernya. Kalau sumbernya dari hati, maka maksudnya ke dalam hati. Kalau sumbernya daripada lisan atau lidah, maka tidak akan melewati kedua telinga, alias tidak menembus ke dalam hatinya. Dan beliau sendiri yang berkata bahwasanya setiap ucapan yang keluar dari seorang manusia pasti akan ada bungkusnya. Kalau dia ucapan itu bersumber daripada hatinya, yang berarti karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbungkuskan dengan cahaya. Dan kalau seumpama ucapan itu tidak berangkat dari hatinya, maka akan terbungkus dengan bungkus kegelapan. Maka disinilah kita bisa katakan bahwasanya memang kitab-kitab para ulama terdahulu lebih barokah, lebih bermanfaat, lebih segala-galanya daripada kitab-kitab karangan ulama yang terakhir atau di zaman akhir. Walaupun ulama-ulama yang di zaman akhir karangan-karangannya itu lebih mendekatkan kepada pemahaman, tetapi ilmu itu sendiri sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya, sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang ada bendanya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu, maka harus dengan cara ketakwaan, dan tidak cukup dengan cara
belajar menghafal, tidak, tapi dengan cara ketakwaan. Karena yang punya ilmu itu adalah Allah, yang membagikan ilmu itu adalah Allah, yang menjadikan ilmu itu bermanfaat juga Allah, semuanya Allah. Oleh karena itu kita, kalau semua kita tergantung pada manusia, kalau seumpama kita tergantung pada sesuatu yang menjadi sebuah keyakinan kita bahwasanya inilah sumber daripada keilmuan kita, tidak salah. Tapi sumber keimanan, sumber keilmuan, sumber kemuliaan, sumber segala-galanya itu adalah di dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat barokah dan mengandung keberkahan. Bagaimana kita itu bisa mengetahui bahwasanya kitab itu barokah atau bermanfaat? Kita lihat bagaimana eksisnya atau penggunaan kitab tersebut selanjutnya setelah si mu'allif itu meninggal dunia. Beliau meninggal pada abad 11, tapi sampai sekarang kitabnya dibaca di mana-mana, dijadikan sebagai bahan rujukan, bahan bacaan majelis-majelis taklim di mana-mana. Dari kitabnya Nasihat Diniyah, kitabnya Dakwatul Tammah, kitabnya Risalatul Ma'awanah, dan juga kitab ini Risalatul Mudzakarah, serta kita melihat bagaimana Ratib Al-Haddadnya yang dibaca di mana-mana, bahkan bukan cuma hanya kalangan manusia, juga kalangan jin pun juga membaca. Ratib Al-Haddad yang biasa kita baca itu baca terus. Kalau kalian pulang dari tempat ini, berarti kalian sudah mendapatkan ijazahnya langsung daripada mereka-mereka guru-guru kalian yang di pondok ini, dari kalangan habaib yang ada ijazah dan silsilah langsung kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Sebagaimana bisa dilihat kepada anak-anak sini, orang di sini itu ada silsilahnya Ustaz itu, maka di situ di antara guru-guru kita bersambung kepada Al-Habib Abdul Haddad Sohibul Ratib ini. Maka aulia itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang keberkahannya itu terletak kepada anak-anaknya. Seperti siapa? Seperti Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak 12 laki-laki. Semuanya aulia. Semuanya aulia. Yang paling besar dan yang mengganti kedudukan beliau adalah putranya Al-Habib Abu Bakar Sakran. Kita baca murid sakrannya itu Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, putranya itu. Dan kemudian diwarisi oleh Al-Habib Umar Mahdhar, putranya. Umar Mahdhar dikatakan Mahdhar karena kalau dipanggil situ ada. Nah, jadi mereka itu para aulia yang sampai sekarang itu bekasnya masih ada. Kalau kita melihat simbol Yaman Hadramaut, itu ada sebuah menara tinggi. Menara tinggi itu adalah sebuah karya buatan Habib Umar Mahdhar yang beliau itu membangunnya tahun abad yang ke-8 kira-kira. Tapi sampai sekarang masih ada. Dan beliau katakan ini masjid tidak akan hancur dan terus akan eksis sampai ke kiamat nanti. Dan ucapannya sampai sekarang masih terbukti. Dan subhanallahnya lagi, menara itu sangat tinggi seperti kita lihat dalam foto-foto. Tapi subhanallah tidak ada rancangan atau pancang besinya itu ada. Sehingga pada waktu itu tukang-tukang yang mengerjakan itu juga mengatakan kepada imam, pembangunan menara ini sangat-sangat tidak logis. Kalau menurut pengalaman kami ini tidak akan terlaksana. Nah, katanya Bapak Motor, laksanakan saja. Tetap mereka tidak mau. Begini saja, kamu bawa kopi gelas, ada kopinya. Kamu bawa ke atas sana, ke ujung, lalu kamu lemparkan ke bawah. Kalau tumpah sedikit pun tumpah, berarti ini tidak akan terlaksana seperti yang kalian pikirkan. Tapi kalau tidak tumpah sampai ke bawah, berarti seperti yang kalian inginkan ini akan terlaksana. Subhanallah, begitu dia naik ke atas, kemudian di gelas yang tadi ada kopi itu dilemparkan di atas sampai ke bawah, ternyata tidak tumpah sedikit. Sebagai tanda bahwasanya ini adalah dibangun dengan izin daripada Allah SWT. Ketika kami membangun mihrabnya, maka beliau langsung melihat Ka'bah itu tembus, kelihatan Ka'bah di depannya. Nah, situlah beliau. Nah, itu masjid Umar Mahdhar yang terkenal itu. Jadi Umar Mahdhar itu ada dua, ada Umar Mahdhar bin Abdurrahman As-Segaf,
ada Umar Mahdar dan Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, yang punya keturunan sekarang ini dari kalangan habaib bangsa Mahdar itu putranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi Umar Mahdar yang Habib Rahman Segar itu tidak punya keturunan laki-laki, sehingga terputus, silsilahnya terputus. Nah, ada anak tapi bukan laki-laki, tapi anak perempuan yang terkenal itu. Siapa namanya? Bapak Aisyah. Bapak Aisyah itu adalah satu-satunya mungkin wanita yang berkata begini, ayahku adalah rajanya wali, suamiku rajanya wali, dan putraku juga rajanya wali. Nah, itu wanita yang barokah, yang berkah-berkahan. Ayahnya siapa? Umar Mahdar. Suaminya siapa? Abdullah terus Al-Akbar. Dan putranya siapa? Habib Bakar bin Abdullah terus Al-Adami. Nah, jadi semuanya tiga-tiganya itu menjabat sebagai rajanya wali. Semuanya keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau ini Habib Abdullah Haddad, rahasianya bukan cuma terletak pada anak-anaknya. Rahasia Habib Abdullah Haddad terletak bukan hanya pada buku-bukunya, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang beliau itu sampai meninggal dunia tidak menikah. Sehingga beliau ketika ditanya, kenapa kau tidak mau menikah? Maka beliau katakan bahwasanya seseorang itu untuk mendapatkan amal jariah tidak harus punya anak. Maka murid-muridku pun yang belajar kepadaku, yang mencatatnya untukku, itu juga anak-anak yang akan meneruskan jariahku sampai hari kiamat nanti. Sehingga lihat bagaimana beliau berumur 45 tahun lalu meninggal dunia. Hanya 45 tahun hidup di dunia, tapi karangannya itu sangat banyak dan melimpah. Kalau dibagikan kepada hari-hari beliau, maka akan didapatkan setiap hari beliau mengarang 4 lembar. Setiap harinya beliau karang 4 lembar. Kita lihat saja kitab Majmu'nya, Majmu' Syarahnya Muhadzab. Itu jilid-dannya itu jumlahnya 21 jilid, 21 jilid. Itu Imam Nawawi. Semua ilmu dikarang oleh beliau. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Syarah Muslim itu Imam Nawawi. Kemudian ilmu fikihnya juga sangat terkenal. Nah, beliau berkah di dalam kitab-kitabnya, tapi anak-anaknya tidak. Ada juga yang berkahnya itu hanya di wiridnya, kitabnya tidak, seperti Imam Abil Hasan Syadzili yang kita baca sampai sekarang, wirid Hizib Bahar, Hizib Baharnya juga baca sampai sekarang. Nah, itu juga termasuk ulama aulia yang keberkahannya itu terletak pada wiridnya. Tapi Abdullah Haddad yang sekarang kita baca kitabnya ini, barokahnya terhadap anak-anaknya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap juga wirid-wiridnya, semuanya barokah. Semua wiridnya dibaca sampai sekarang, kitabnya dibaca sampai sekarang. Anak-anaknya termasuk anak-anak yang semuanya aulia. Siapa dia tahu dengan Habib Hasan Haddad? Habib Hasan Haddad putra beliau punya anak Habib Ahmad. Habib Ahmad juga menjabat sebagai rajanya wali. Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Haddad. Habib Ahmad punya anak Habib Ali. Jadi semuanya itu aulia. Nah, jadi pada diri beliau ini telah terhimpun keberkahan pada anak, kepada wirid, kepada kitab-kitabnya. Tapi pantaskah dia itu mendapatkan yang semacam itu? Kita lihat. Beliau ini dari mulai umur 2 tahun sudah buta matanya. Karena sebab penyakit cacar kering, bukan cacar basah, yang menyebabkan akhirnya kedua matanya itu tidak dapat digunakan untuk melihat. Beliau dari mulai umur 6 tahun sudah hafal Quran. 6 tahun. Bayangkan, kalian umur berapa? Yang 6 tahun sudah hafal Quran. Dan beliau di antara lainnya dari mulai umur 6 tahun setiap waktu duha beliau melaksanakan sholat sebanyak 200 rakaat. 6 tahun. Bahkan dikatakan di antara manaqib beliau ini, kalau seumpama masjidnya itu tutup, maka beliau minta tolong kepada orang yang besar supaya dinaikkan ke atas punggungnya, di atas pundaknya untuk naik meloncat tembok. Kita sekarang kan tidak meloncat tembok keluar dari pondok untuk lari. Nah, ini meloncat tembok untuk masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat duha. Sehingga pantas kalau keberkahan itu luar biasa beliau. Nah, beliau mempunyai guru yang sangat banyak, di antaranya Habib Umar bin Abdul Atos yang mengarang Habib Atos. Nah, beliau juga
juga termasuk daripada cucunya Habib Muhammad Al-Habsyi Sahibus Syair, yang di dadanya itu lahir dalam keadaan ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan jadi orang yang melihat itu bisa buta matanya, cahayanya luar biasa. Nah, itu Habib Muhammad Al-Habsyi. Nah, begitulah mereka para habaib itu banyak yang barokah. Kenapa? Karena dapatnya sumber keberkahan. Siapa dapatnya? Nabi Muhammad SAW. Mereka membiasakan di antara kita kalau ingin senang hidupnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Hajar di dalam kitabnya At-Tuhfah, siapa yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, maka dia akan memperoleh 3 hal. Apa itu? Keberkahan di dalam hartanya, kebahagiaan dalam hidupnya, dan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu akan didapatkan dari mereka yang cinta kepada keluarga Nabi. Apakah cinta kepada keluarga Nabi ataupun yang ada sekarang ini para habaib itu hukumnya sunnah atau wajib? Hukumnya adalah wajib, karena diperintahkan Nabi SAW dalam hadis yang berbunyi ahibbu ahla baiti li hubbi, ahibbullah lima yaldukum min ni'amih, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Hendaknya kalian cintailah Allah, karena Allah lah yang memberikan kenikmatan buat kalian semuanya. Dan hendaknya kalian itu mencintaiku karena cinta kalian kepada Allah. Dan hendaknya kalian cintailah keluargaku karena cinta kalian kepada diriku. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Lau safana rajulun bainal rukni wal maqam wa shalla wa sham wa huwa mubghidun li ahli baiti mata wa dakhala an-nar." Kalau seumpama ada seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya dia beriktikaf di antara rukun Ka'bah dan Maqam, jadi berada di Hijr Ismail. Setiap hari kerjanya adalah sholat dan puasa, tapi dia benci pada keluargaku, kata Nabi Muhammad, maka dia meninggal dalam keadaan masuk neraka. Tapi sebaliknya, jadi orang yang cinta akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan cinta itu apa sih maksudnya? Harus memberi-beri, ya. Cinta itu dari hati. Cinta itu memuliakan. Cinta itu mengagungkan. Cinta itu melihat kepada mereka dengan kebaikan, dengan memandang kepada datuk mereka Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tuntutan yang lainnya. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkannya sedemikian rupa. Dan cinta kepada keluarga Nabi kita harus belajar kepada sahabat-sahabat Nabi. Lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu orang kedua dari umat ini yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang mengatakan dengan ucapan yang sangat terkenal itu, yang sangat familiar di dalam lisan-lisan para ulama, urqubu Muhammadan fi ali baitih. Hendaknya kalian cari apa yang kalian inginkan dari Nabi Muhammad SAW, dari kemuliaannya, syafaatnya, mahabbahnya, ridhonya, perhatiannya, dan sebagainya. Cari dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau meneruskan ucapan itu dengan mengatakan, wallahi la Fatimah bintun Nabi ahabbu ilayya min Aisyah binti. Demi Allah, putriku Aisyah, putri Nabi SAW yang bernama Fatimah, lebih aku cintai melebihi daripada putriku sendiri Sayyidatina Aisyah. Dan lihat bagaimana sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika beliau didatangi oleh misanannya Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika beliau itu datang belajar, setelah selesai belajar, maka Sayyidina Jabir bilang mau keluar, maka disiapkan sendalnya lalu pakainya. Maka kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, jangan kau lakukan itu wahai misanannya Nabi. Karena dia merasa kalau dia memuliakan seperti ini. Maka kemudian dijawab oleh Ibn Abbas, hakadza umirna bi an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk melaksanakannya kepada ulama-ulama kami. Lalu kemudian Sayyidina Jabir bin Abdullah mengambil tangannya Ibn Abbas dan diciumnya. Lalu Sayyidina Ibn Abbas mengatakan, jangan kau lakukan ini. Hakadza umirna bi an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan untuk melaksanakannya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW.
Ada seorang alim yang bernama Syekh Abdullah Basudan. Dia yang terkenal dan terikat namanya dengan Hadrat Basudan yang biasa dibaca hari Selasa. Dia tadi dari sana. Nah ini sebetulnya bukan beliau yang bikin, tapi yang bikin itu adalah guru beliau, Umar Al-Bar. Tapi karena beliau membesarkannya, beliau yang selalu membacanya, beliau yang mengumumkannya, sehingga seakan beliau yang tampak. Nah ini Syekh Abdullah Basudan ini termasuk simbol daripada para ulama yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau itu tahu kalau ada hamba yang mau datang ke rumahnya itu dia tahu. Sehingga sebelum dia datang, dia perintahkan pada muridnya bikin makanan sebentar lagi ada hamba yang datang. Dan tahu pas datang seorang hamba yang datang kepadanya. Sehingga ditanyakan oleh muridnya, Imam, kenapa kau setiap kali ada hamba yang mau datang kau tahu? Maka jawab oleh beliau, iya, semenjak 1 mil kedatangan Habib itu kepadaku, aku sudah mencium baunya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya biarkan timbul di dalam hati kita cinta kepada Muhammad supaya kita dianggap sebagai seorang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis sahihnya, "Ma habbakum illa mu'min wa ma'awadakum illa munafik." Tidak ada seorang pun yang cinta pada kalian kecuali orang itu adalah orang mukmin, dan tidak ada seorang pun yang benci kepada kalian kecuali orang itu adalah seorang yang munafik. Nah, maka Alhamdulillah Haddad ini termasuk yang memperindah dan memperbagus serta mempersiapkan rancangan-rancangan ilmu tasawuf. Sehingga dikatakan bahwasanya Imam Ghazali itu adalah yang menenun kainnya, Imam Junaid yang menyediakan bahannya, Imam Ghazali yang menenun pakaian benangnya itu, sedangkan Haddad yang membuat bajunya. Nah, jadi pertama kali yang memprakarsai, yang mengaplikasikan ilmu tasawuf adalah Imam Junaid. Kemudian dirangkum, dijadikan sebuah tenunan, bahan tenunan kain yang sudah jadi oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu kemudian dipotong, dibikin baju sehingga menjadi pakainya oleh Abdullah Haddad dalam kitab-kitabnya, seperti termasuk kitabnya Risalatul Mudzakkar. Maka semoga dengan kita membaca kitab ini kita akan bersambung keberkahannya dengan mereka para aulia, dan semoga kita semua termasuk yang mendapatkan keberkahannya dan juga termasuk yang mendapatkan sir daripada asrarnya, sehingga kita termasuk dibagikan bersama mereka yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan dan kita hadiahkan kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, Sahib Ratib, Wasahibul Kitab. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah ini benar-benar ada sambungan antara kita dengan beliau. Dan semoga dengan bacaan Fatihah ini, ilmu yang akan kita dapatkan daripada kitab ini benar-benar menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, yang menjadi sebuah tameng kehidupan, yang menjadi sebuah benteng dalam kehidupan ini untuk membentengi kita daripada segala macam fitnah di akhir zaman dan juga bisikan-bisikan syaitan. Ala hadini yang dunia dan salihah wa la mana wasal salih al-Fatihah. Kenapa para ulama selalu ketika mereka itu membaca kitab ulama-ulama terdahulu dikatakan sebagai kitab-kitab mereka itu benteng? Kenapa dikatakan demikian? Karena kehidupan itu sangat melelahkan, karena kehidupan itu sangat menakutkan. Kehidupan ini kalau kita itu tidak membentengi diri, kita akan sengsara. Kenapa demikian? Begini loh, semalam sudah saya jelaskan bahwasanya kalau ada orang sengsara itu karena dosanya. Kecuali kalau sengsara itu tidak disertai dengan sambatan, tidak disertai dengan ketidakenakan pada dirinya. Nah, berarti itu bukan berupa kesengsaraan, tapi berupa kebahagiaan untuk meningkatkan derajat mereka. Nah, jadi kalau kamu tanya, orang yang baik kan diuji, dicoba. Orang yang tidak baik pun juga dicoba. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah kalau orang baik itu dicoba untuk diangkat derajatnya,
Tapi kalau orang yang tidak baik dicoba untuk dihapuskan dosanya, dua-duanya bagus. Dan itu karena rahmatnya Allah SWT. Nah, cuma bagaimana cara kita membedakannya? Cara membedakannya itu kalau orang yang soleh yang mau diangkat derajatnya itu dia tidak ada sampaikan sama sekali. Dia menerima dengan lapang dada, bahkan dia menjalaninya dengan apa? Dengan senang hati. Nah, itu berarti tanda bahwasanya cobaan itu adalah untuk mengangkat derajatnya. Seperti apa? Seperti contohnya begini. Kita pernah mendengar salah satu daripada rijal al-Qushairiyah yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini salah satu daripada tokoh tasawuf, salah satu daripada tokoh sufi, yang beliau itu asalnya seorang pejabat, seorang yang kaya raya, seorang yang menghambur-hamburkan uang, seseorang yang menghabiskan waktunya untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, tapi kemudian dia bertobat dan berubah tatkala dia mendengar ayat Al-Quran. Makanya ini kesempatan, insya Allah semoga bulan ini menjadi bulan kemuliaan bagi kita semuanya. Makanya kalau baca Al-Quran itu heningkan cipta. Artinya heningkan cipta itu bukan seperti yang dilakukan oleh mereka. Dia habis itu ke utara, dia dan mencipta itu. Tafakkur maksudnya, khusyuk ketika membaca itu baikkan. Ini adalah hikayah daripada kalam Allah yang qadim. Ini ucapan Allah langsung. Kalau ucapan manusia pasti bisa berubah, tapi ucapan Allah dari semenjak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada yang berubah sedikit pun. Syakalnya pun juga tidak berubah. Nah, sehingga Pak, kalau kita kebetulan dengan disertai oleh Allah Ta'ala hidayah dan taufik serta inayahnya, kita akan mendapatkan mukjizat daripada ayat tersebut. Sehingga begitu kita mendengarnya langsung kita tersentuh. Makanya kan disebutkan bahwasanya obat daripada segala macam kesusahan di dunia ini itu 3. Apa itu? Bangun malam. Bangun malam kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah lah yang punya solusi salah satunya. Bukan orang tua. Kamu ingin jodoh, bukan orang tua solusinya. Siapa bilang orang tua? Bukan ustaz kalian. Ustaz banyak yang titip-titip ayah kalian berusaha carikan jodoh. Ustaz carikan, kalau bisa diberikan saya belikan. Tapi masanya bisa dipaksakan. Yang ngasih jodoh siapa? Allah sudah menentukan. Kalau sudah waktunya ya gampang saja. Tapi kalau belum waktunya ada saja. Nah, jadi jodoh itu begitu Ustaz. Kalau sudah waktunya gampang saja. Kalau belum waktunya ada saja. Kalau nggak yang ini cocok, nggak yang ini. Kalau yang ini sama cocok, belakangnya nggak cocok. Karena belum jodohnya. Nah, jadi nggak usah jadi ambil pusing. Kalau kalian ambil pusing berarti kalian tertipu sama setan itu. Memang setan itu bikin kalian takut. Nah, jadi lihat bagaimana disebutkan bahwasanya ketika seseorang itu bangun malam, kita itu berdoa dengan siapa? Dengan zat yang menciptakan dunia, dengan zat yang punya uang semuanya, dengan zat yang punya kemuliaan semuanya, dengan zat yang bikin orang itu menjadi mulia, menjadi pemimpin, menjadi dihormati, menjadi aman, menjadi sentosa, menjadi sejahtera. Itu bukan manusia, Allah semua yang menggerakkan semuanya. Dan carilah itu semua yang kalian dapatkan, yang kalian ingin itu ketika kalian bangun malam. Yang pertama. Yang kedua, hadir majlis taklim seperti sekarang ini. Kita dengar ayat Al-Quran, kita dengar hadisnya Nabi Muhammad SAW, kita dengar ceritanya para salafun saleh. Itu adalah obat untuk kesusahan kita. Oh, ternyata Nabi pun juga susah. Nabi pun juga dicoba. Nabi pun yang manusia paling mulia yang diciptakan langsung dengan tangannya Allah Ta'ala. Oh, ternyata beliau itu adalah justru yang paling besar cobaannya dari umat ini. Oh, berarti aku dalam keadaan mulia dong. Berarti aku termasuk dicintainya, karena Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan in." Jika Allah cinta pada seorang, Allah akan coba. Nah, terus yang ketiga dengan membaca Al-Quran. Nah, ini kesempatan baca Al-Quran itu jangan cuma dibaca hurufnya, tapi diresapi artinya. Diresapi, karena dengan harapan bisa bersamaan dengan mukjizat yang ada dalam Al-Quran tersebut sehingga masuk dalam hati. Kalau sudah masuk dalam hati, kalian akan mendapatkan kemuliaan itu. Nah, makanya kan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat itu gak harus khatam ke kitab, enggak. Bisa jadi kalian itu belajar sekali saja. Bisa jadi kalian itu belajar satu ibarat saja. Tapi karena disertai dengan manfaat barokah, begitu pulang ingat terus sampai meninggal ingat terus, dan dia menjadi seorang yang bermanfaat karena satu ibarat saja itu. Itu ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat itu. Nah,
Jadi yang sedemikian itu didapatkan bukan dengan cara banyak belajar, dengan banyak sinau, banyak menghafal, tidak, tapi dengan ketakwaan, kebersihan hati, nggak ada benci sama orang, nggak ada iri, nggak ada dengki, hati itu bersih. Kemudian kita berakhlak yang baik dan Allah Ta'ala melihat itu semuanya, niat kita apa untuk melakukannya semuanya Allah Maha tahu. Nah, jadi obat itu 3 tadi. Kemudian lihat bagaimana Ibrahim bin Adham. Sehingga Ibrahim bin Adham ini beliau pernah ditanyakan oleh muridnya, "Gada Ibrahim, apakah engkau pernah merasa senang di dunia ini dan merasa bahagia di dunia ini?" Jawaban beliau, "Iya, pernah 2 kali." Pernah 3 kali. Pernah 3 kali. Kapan saja itu wahai Imam? Coba ceritakan padaku. Yang pertama, ketika aku sedang berjalan, kemudian datang seorang tentara yang masih muda. Lalu dia bertanya kepadaku, "Di manakah tempat keramaian?" Maka aku tunjukkan kuburan. Karena tempat keramaian semuanya di sana. Akhirnya dia pergi, tak lama kemudian kembali lagi dalam keadaan dia itu marah, lalu memukulkan gagang pedangnya itu ke kepalaku sampai berdarah. Itu kenikmatan yang pertama. Tuh. Sakit tapi dirasakan nikmat. Nah, itu. Yang kedua, pernah suatu waktu aku masuk ke kota Baghdad dalam keadaan aku tidak mempunyai kenalan di kota itu. Dalam masa musim dingin. Jadi musim dingin sana nggak beda sama musim dingin sini. Musim dingin sana itu dingin itu sampai dinginnya itu nggak lembab tapi kering sampai ke tulang maksudnya. Kalau di Arab itu atau di Eropa sana. Sini kan lembab, suhunya itu lembab. Nah di sana itu nggak ada lembab tapi kering yang ada. Sehingga kalau ada kerupuk itu kalau nggak dimasukkan ke dalam toples, nah itu jadi keras. Jadi nggak ada. Kalau di sini kan jadi bulat. Jadi nggak enak, jadi makannya itu namanya? Melempem, ya kan? Di sana nggak ada cerita yang melempem. Roti nggak ditaruh di tempatnya, tutup, nah, maka nanti akan jadi rusak, ya kan? Kalau di sana nggak ada roti rusak. Nah roti kalau nggak dimasukkan di tempatnya, maka dia akan menjadi keras. Sehingga roti itu kan di Saudi itu kan roti panjang, gitu, potong-potong, kan? Nah itu kalau sudah lewat waktunya itu buat pendung kepala itu keras lumayan. Gitu. Nah, di situ itu bedanya. Di situ itu udaranya itu kering, nggak lembab. Nah, itu. Subhanallah kata beliau, satu-satunya tempat aku berlindung dari rasa dingin yang luar biasa itu masjid. Masuk masjid diusir, karena disangkanya dia pencuri, gitu. Yang mau mencuri karpet, yang mencuri apa yang di masjid. Gitu. Akhirnya karena aku sudah nggak kuat kedinginan yang sangat luar biasa, akhirnya aku masuk dalam satu masjid dan langsung aku tidur. Aku bergulung-gulung dengan permadaninya, nggak peduli orang itu mau marah-marah, suruh usir, aku nggak peduli, langsung tidur aja, karena aku nggak kuat. Akhirnya tetap diusirnya, aku nggak mau, pura-pura nggak dengar. Akhirnya Pak, ditarik kakiku, digeret sampai keluar sana. Itu kenikmatan yang kedua. Coba deh. Kenikmatan yang ketiga, ketika aku ingin menyeberang suatu pulau, aku tidak punya uang, sehingga terpaksa aku meminta kepada orang yang punya kapal itu untuk menyampaikan aku ke tempat yang aku tuju. Tapi karena aku tidak punya uang, terserah mereka mau bekerjakan aku sebagai apa. Nah ini mereka setuju, kalau begitu kamu boleh naik kapalku, tapi dan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya setiap aku turun dari dak atas ke bawah, kamu harus berdiri menghormat aku. Oh baik, itu saja, ya itu saja. Nah, dia kan Sayyidina Ibrahim bin Adham pakai baju merah, rambutnya panjang, jadi kelihatan culun itu lucu. Begitu dia turun, si tuan itu turun, dia langsung berdiri. Nanti setiap kali tuan itu turun, itu rambutnya yang panjang itu tarik, berat. Gitu. Nanti kalau mau naik lagi, tarik lagi rambutnya seret. Itu kenikmatan yang ketiga. Lihat, jadi ini kenikmatan. Kenikmatan apa bukan? Kenikmatan apa bukan? Nah, kalau kita sudah sampai, kita akan anggap ini kenikmatan. Tapi kalau kita belum sampai, kita anggap ini sebuah kesengsaraan. Kenapa mereka semacam ini? Ini loh ceritanya. Contohnya itu begini. Misalnya Ustaz
mimpi Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW itu berkata, besok kalau kamu ngajar, di situ ada istrimu sedang hadir, Ustaz Fauzia. Ya, nanti kalau dia datang belajar sama kamu lempar kayak HP di kepalanya. Disuruh misalnya sama Rasulullah. Lihat dia, kalau tersenyum, aku jadikan dia sebagai kekasihku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustaz yang mimpi kan, bisa cerita sama, misalnya sama Ustaz Khadijah, ibunya Ustaz. Sampaikan sama Ustaz Fauzia, katanya kamu itu suamimu mimpi Rasulullah begini. Nah, kamu kalau coba kamu dilempar pada waktu itu kamu senyum, kamu akan mendapatkan cintanya Nabi. Disampaikan, tahu kan sekarang? Nah, kalau semua masa lempar sekarang gimana? Reaksinya? Apa boleh coba dulu? Pasti senyum kan? Kenapa? Karena dia tahu dan dia yakin bahwasanya dengan dia itu dilempar nantinya dia akan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Begitu loh yang dialami oleh mereka para ulama itu, para aulia itu. Kenapa? Bahwa mereka itu melihat cobaan itu bukan merupakan sebuah kesengsaraan, tapi sebuah kemuliaan. Kenapa mereka demikian? Karena belajar dari siapa lagi? Yang dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Nabi itu adalah uswah. Karena Nabi contohnya, Nabi sumber daripada inspirasi mereka semuanya. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menantang kita dari saking cintanya kepada kita itu. Saya menantang kita, ayo siapa di antara kalian yang terkena musibah, terkena cobaan, yang kalian merasa tidak kuat dengannya, ayo coba bandingkan dengan cobaanmu. Pasti kalian akan mendapatkan cobaanmu tidak ada apa-apanya. Nabi Muhammad itu di antaranya contohnya, beliau itu mempunyai seorang tetangga yang sangat-sangat jahil. Bukan cuma jahil, tapi juga bukan cuma jahil jahiliyah, tapi dia itu orang yang jahat, yang suka mengganggu orang. Apa yang dilakukannya setiap hari menjelang pagi hari, dia melemparkan kotorannya manusia di pintunya Nabi Muhammad SAW. Kau kan kotoran manusia? Kotorannya kamu itu loh. Itu kotoran manusia. Coba bandingkan sama kotorannya kucing, bawaan mana? Bandingkan sama kotorannya ayam, bawaan mana? Ayo, bawaan mana? Hah? Manusia. Kenapa? Karena semua makannya binatang makan sama manusia. Makannya macan apa? Daging makan. Makanannya singa laut apa? Ikan makan. Makanannya ayam apa? Ayo. Makannya ayam, jagung sama beras dimakan juga. Makannya kelinci itu apa? Wortel lagi, kangkung dimakan juga sama manusia. Apalagi? Makannya apa lagi? Makannya codot apa? Buah-buahan dimakan juga, semuanya dimakan manusia. Pantas kalau kotorannya paling baunya kotoran, bangkainya paling baunya bangkai. Semoga kita tidak termasuk yang keciuman bau bangkai kita. Semoga kita termasuk dimuliakan dalam keadaan kita meninggal, tapi jasad kita masih utuh. Bagaimana caranya? Jadi orang alim. Orang alim itu bukan harus orang alim yang mengarang kita, orang alim yang berdakwah, orang alim yang dia itu tahu dengan ilmunya Nabi lalu mengamalkan, itu termasuk semacam itu. Jadi nggak harus banyak. Nah, kemudian subhanallah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Setiap pagi begitu dia buka dunia ada kotoran itu, diambil tempat dibersihkannya, kemudian dibuang di tempat sampah sambil berucap dan berujar, sebaik tetangga yang aku punya. Nah, coba ya. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Makanya saya bin Adham itu merasa bahagia karena Nabi Muhammad juga merasa bahagia. Sebaik-baik tetangga maka dipuji, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Sehingga ulama itu mengomentari hadis itu dan mengatakan apakah Nabi SAW mengucapkannya untuk menghibur dirinya? Tidak, tapi beliau mengucapkannya sesuai dengan kenyataan yang dirasakannya. Karena berkat Nabi Muhammad SAW, bukan berarti kalau Nabi Muhammad itu dilempari kotoran manusia karena dia seorang Nabi berarti tidak merasa bau gitu. Jadi ulama tidak merasa bau gitu. Kalau ulama diganggu tidak merasa tersakiti gitu. Sama Nabi juga seperti itu, merasa tersakiti. Nabi SAW sesuai dengan sabdanya, innama ana basyarun mislukum. Aku itu manusia biasa sama seperti kalian, cuma bedanya aku ini diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi basyarun la kal basyar sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kenapa?
dengan Nabi SAW itu sabar, tidak membalas. Diambil kotoran itu dibersihkan, tidak membalas kepada tetangga itu, tidak sambat, tidak mengadukannya kepada siapapun juga, lalu dilemparkannya. Apa yang dapatkan Nabi Muhammad? Cintanya Allah tambah, derajatnya tambah tinggi, pahalanya tambah banyak. Berkatnya siapa? Tetangga itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, sebagai tetangga yang aku punya selalu mengirimkan kebaikan untukku. Gitu loh. Nah, makanya mulai sekarang kalian itu harus, kalau seumpama ada orang yang berlaku dengan perlakuan yang tidak baik, kamu katakan alhamdulillah ya kan, terima kasih ya. Kalau ingin meniru siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang diajarkan dari tasawuf. Gak ada ajaran seperti yang diajarkan di dalam universitas. Gak ada. Di dalam perkuliahan diajarkan begitu, gak ada. Dan kenapa orientasi mereka beda? Orientasi kita beda. Orientasi kita untuk akhirat. Orientasi kita untuk akhirat bukan dunia gitu. Jadi mereka itu telah menyibukkan diri dengan sesuatu yang sia-sia, dengan sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang dijamin Allah Ta'ala diperhatikan, dipikirkan, sesuatu yang tidak diperhatikan Allah Ta'ala justru mereka itu sia-siakan. Jadi akhirat itu tanggung jawab sendiri-sendiri, dunia tanggung jawabnya Allah, tapi justru dia itu tidak terkait pikirannya, upayanya, usahanya terhadap sesuatu yang tidak dipikirkan Allah Ta'ala, tidak ditanggung untuk kita, tapi diserahkan kepada kita sebagai beban. Dan malah dia itu lebih memikirkan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya Allah Ta'ala. Nah, jadi orang seperti itu adalah orang yang tertipu. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi hendaknya biasa ya untuk membaca ayat ini sebelum kita berdakwah, sebelum kita mengajar. Kenapa? Karena ayat ini mengingatkan kita bahwasanya semua yang kita dapatkan dan semua yang mereka dapatkan dan semua yang keluar daripada kita itu semata-mata bukan karena kita, karena Allah SWT. Ilmu yang ada dalam diri para orang alim, ilmu yang ada dalam kitab ini semuanya itu bukan bersumber daripada kita, tapi bersumber daripada Allah SWT. Ilmu yang menjadikan orang barat itu menemukan listrik, ilmu yang menjadikan orang barat itu tahu dengan ilmu medis, ilmu yang menyebabkan orang barat itu tahu dengan ilmu metodologi dan sebagainya. Semuanya itu ilmunya Allah, bukan ilmunya mereka. Ilmunya Allah. Bukan ilmunya mereka, tapi ilmunya Allah. Nah, makanya di sini sebutkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi ilmu Maha Suci bagi Allah yang kami tidak mempunyai ilmu kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Kau adalah Zat yang mengetahui dan Zat yang maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan SWT. Jadi nanti insyaallah habis Isya akan selesai kitabnya. Jadi habis Isya kita akan baca Syarah Yasin, dan kalau sore kita baca kitab Lisan Al-Baqarah. Jadi kita masih fotokopikan, dijadikan satu. Tapi beli ya. Karena kopinya juga pakai uang. Jadi harusnya belinya pakai uang juga. Kemudian alladzi khalaqal insana min tin, yang menciptakan manusia itu daripada tanah liat. Tin itu tanah liat. Jadi kenapa kok manusia itu diciptakan dari tanah liat? Karena tanah liat itu tidak ada efeknya. Tanah liat itu tidak berefek seperti efeknya api yang karenanya diciptakan setan. Dan cahaya yang susah didapatkan yang karenanya diciptakan para malaikat. Nah, tapi di tengah-tengah tanah liat yang diciptakan manusia. Kenapa? Karena tanah liat itu adalah tanah yang tidak akan berubah, tidak akan berbau, tidak akan. Makanya manusia itu dipilih daripada tanah liat itu. Kemudian wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan kemudian Allah menjadikan keturunan daripada Nabi Adam itu tercipta daripada air yang sangat hina. Oleh karenanya kan dikatakan siapa engkau wahai miskin sehingga engkau berhak atau merasa patut untuk berbangga, bersombong dan sebagainya. Tahukah kamu asal kamu itu dari apa? Dari sebuah cairan yang sangat hina. Kenapa dikatakan sangat hina? Ada yang mau barokahnya spermanya Pak Satpam atau siapa? Ada yang mau? Ya kayak mau Jumat kan mau Jumat baca apa murid nanti. Mau?
Jijik kan? Asal kamu semua seperti itu. Kemudian wa akhiruka jifa. Sedangkan akhir daripada kamu itu adalah bangkai yang sangat busuk. Dan tidak ada bangkai yang lebih bau daripada bangkainya manusia. Tidak ada bangkai manusia paling bau. Di antara itu setiap hari pasti tangan kirinya pegang apa? Kotoran. Ada yang di antara kalian yang cantik-cantik itu kemudian tidak pegang kotoran, yang nggak ke kamar mandi itu. Nah, apalagi kalian yang masih di dunia ini, setiap bulan harus bercampur darah, ada darahnya. Nah, coba softtek kalian itu taruh di sini. Hah? Ada yang mau? Enggak mau, kenapa? Menjijikan. Nah, itulah kalian. Kok bisa-bisanya kalian itu mosong-mosong atas apa? Orang kalian itu lahir nggak bawa apa-apa, meninggal juga tidak bawa apa-apa, telanjang. Lahirnya dalam keadaan telanjang kan? Kalian telanjang nggak waktu lahir? Ya ingat? Nah, jadi waktu lahir kita dalam keadaan telanjang. Meninggalnya pun dalam keadaan, dibangkitnya pun di padang mahsyar dalam keadaan kita yang punya apa? Telanjang kan? Jadi buat apa itu sombong? Lihat makanya Abuya Habib Hasan yang mendirikan pondok ini, apa yang Ustaz, dia itu mendidik Ustaz dan mengatakan kalau kamu diundang sama seorang untuk berdakwah, undangan yang pertama kali datang itu harus kamu penuhi, walaupun itu musola kecil, walaupun itu masjid kecil. Nah, dan jangan sampai kamu merasa bahwasanya ucapan kamu itu yang menjadikan mereka itu berubah, dakwah kamu itu yang dikatakan sebagai dakwah yang berhasil. Dah. Karena apa? Kamu itu cuma sebagai robot saja. Allah yang mendetiknya. Dan kenapa saya katakan begitu, katanya Ambiya di pasar. Nah, kenapa kok kamu yang dapatkan, yang lainnya nggak dapat? Emang yang lainnya nggak mau menjadi seperti kamu? Ada yang ingin jadi seperti Ustaz nggak? Dakwah kemana-mana, nanti kalau ada dakwah pakai Alphard mobilnya, saya pesawatnya yang bagus, pulang dapat amplop, ya kan? Ada yang seperti Ustaz nggak? Ada. Kenapa kok Ustaz aja yang jadi gitu? Katanya dia seperti itu. Kenapa kok orang lain itu enggak? Kenapa orang itu harus jadi satpam? Kenapa orang itu harus jadi petani? Kenapa orang jadi pengemis? Kenapa? Padahal mereka juga pengen kuliah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya yang membuat itu semangat mata Allah Ta'ala. Kemudian, siapa yang memberikan kesehatan kamu? Sehingga kamu itu bisa menghabiskan waktu untuk belajar ilmu. Allah. Siapa yang memberikan kamu itu pikiran yang cerdas sehingga kamu itu bisa menangkap dan bisa menyampaikan? Allah. Siapa yang berikan kemahiran kamu untuk berbicara? Allah. Nah, lalu apa modal kami kalau apa? Coba ya, Abuya itu mengatakan, apa modal kita? Ya ada modal apa? Jadi yang punya Allah, yang punya nyawa Allah, yang punya kesempatan kita. Jadi kita itu punya kesempatan saja, nggak punya apa-apa. Nyawa yang kita miliki pun itu juga bukan milik kita. Oleh karena kita diajarkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kalau kita tertimpa musibah untuk mengatakan inna lillahi wa inna. Kenapa dikatakan inna atau bukan ini? Nah, karena kita semua yang berkaitan dengan kita nih, baju kita, mata kita, telinga kita, semuanya, bahkan hati kita, nyawa kita pun yang satunya itu milik Allah. Apa yang kita miliki? Kesempatan memiliki badan, kesempatan memiliki pikiran, kesempatan memiliki kekuatan energi, kekuatan berpikir, kekuatan fisik dan sebagainya. Itu ada kesempatan yang kita miliki. Selebihnya kita tidak punya apa-apa. Nah, jadi itu maksudnya. Wa akhrajal mu'minina al-mutawasina bil haqqi was-sabr min zumratil khawasirin. Dan ingat, mereka itu di dalam kitabnya selalu mereka berpijak kepada 5 hal yang disunahkan ketika mengarang kitab. Ya, sunnah ketika kita mengarang kitab untuk memulainya dengan 5 hal. Yang pertama dengan basmalah, yang kedua dengan hamdalah, yang ketiga dengan syahadatin, yang keempat dengan membaca salawat pada Rasulullah SAW, dan yang kelima dengan membaca, dengan menyebutkan di dalam mukadimahnya itu bara'atul istihdal. Apa bara'atul istihdal? Bara'atul istihdal itu salah satu daripada ilmu jinas atau ilmu balaghah, di mana seharusnya seorang musannif itu menyebutkan di dalam abstraknya, di dalam pendahuluannya atau di dalam mukadimahnya kalimat-kalimat yang menunjukkan, yang terkait dengan tujuan kenapa dia menulis kitab ini. Seperti ini di sini. Dan wa akhrajal mu'minina, dan Allah lah yang mengeluarkan kaum mukminin al-mutawasin, yang biasa berwasiat, yang biasa menasihati, bil haqqi, dengan kebenaran, wasabri, dan kesabaran,
min zumratil khasirina, daripada golongan orang yang rugi. Jadi kalau orang seperti kita ini saling menasehati, saling duduk bersama, saling mengingatkan, itu adalah orang yang tidak rugi. Sesuai dengan firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi semua orang rugi. Yang di toko rugi, yang jadi pejabat rugi, apalagi pejabat rugi banget itu, karena dihisabnya lama. Nah kita doakan pejabat itu biar meninggalnya dengan syahid, supaya nggak repot-repot dihisab. Kalau dihisab lama banget, kesian mereka. Bayangkan saja seperti Sayyidina Malik bin Dinar dan Sahal bin Abdullah Tusturi, yang ketika setelah dia meninggal dunia itu ditanyakan, diberikan oleh salah satu muridnya, siapa yang masuk surga duluan? Katanya Sayyidina Sahal bin Abdullah Tusturi. 500 tahun kemudian baru disusul oleh Sayyidina Malik bin Dinar. Kok 500 tahun? Bukan iya. Karena ketika Sahal bin Abdullah Tusturi meninggal dunia, dia tidak mempunyai apapun daripada dunia, tidak dipakainya. Sedangkan ketika aku meninggal dunia, aku selain yang aku pakai ada satu setel lagi baju yang aku tinggalkan. Satu setel baju itu hisabnya selama 500 tahun. Gitu loh. Nah, gimana pejabat nanti? Nah, oleh karenanya kita doakan mereka sebagai sebagai ungkapan terima kasih kita kepada mereka karena mereka mengurus kita. Semoga mereka meninggalnya dalam keadaan syahid. Makanya beruntung ya kalau orang kena penyakit jantung, abahnya penyakit jantung, beruntung. Kenapa? Biasanya meninggalnya itu mendadak. Kalau matinya mendadak syahid, beruntung kalian jadi perempuan. Kenapa? Kalau melahirkan meninggalnya untuk syahid. Meninggal karena sakit perut syahid. Meninggal karena lagi belajar seperti sekarang ini, pas meninggal kalian syahid, tapi jangan di sini, repotin kita ya. Jadi kalau mau meninggal pulang dulu ke rumah. Insya Allah tetap sebagai syahid. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semuanya sebagai hamba Allah yang dipandangnya dengan rahmatnya, dipandangnya dengan hidayahnya, dipandangnya dengan taufiknya, dipandangnya dengan kebaikannya, dan semoga kita semua termasuk yang beruntung di dalam bulan ini sehingga tidak keluar daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan yang sukses mendapatkan barokah, sukses mendapatkan rahmah, sukses mendapatkan maghfirah, sukses mendapatkan wilayah, sukses mendapatkan mahabbah daripada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ala hadiniya wa kunyatin salihah wa